Nama saya Suroso, panggilan akrab dipanggil Suroso Dani. Kami mendirikan usaha dengan nama Asta Aulia Handicraft, mulai berdiri tahun 2001 dengan kami mengelola anak-anak muda yang sampai saat ini sudah 14 tahun kami rintis dengan produk kerajinan kayu batik, utamanya adalah topeng dan aneka miniatur binatang maupun juga aneka kerajinan kayu batik lainnya. Asta Aulia berlokasi di kawasan Desa Wisata Mubung, Desa Wisata Kerajinan di RT 0602, Desa Putat, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, di kawasan sentra industri kerajinan topeng atau batik kayu yang merupakan salah satu dari sentra kerajinan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya merintis Asta Aulia Handicraft berawal dari tahun 90-an. Kami sebelumnya menjadi buruh dan 2001 kami mencoba merintis usaha di Asta Aulia Handicraft ini dengan kita kembangkan beberapa tenaga kerja yang di situ kami coba tidak hanya produk setengah jadi, akan tetapi sudah produk siap jual, sehingga kami selaku pimpinan mengikuti beberapa event exhibition pameran baik itu di Jakarta, bahkan terakhir kami di luar negeri, dan kami pun menjadi salah satu ketua di pengelola Desa Wisata Mubung dan juga pengelola Koperasi Industri Kerajinan sebagai sampingan kita sebagai pimpinan di Asta Aulia Handicraft. Kami di Asta Aulia Handicraft memproduksi aneka ragam kerajinan, tetapi kami lebih pada spesifik produk, yaitu di miniatur binatang dan aneka fungsional, dan juga kita sertai dengan topeng klasik. Artinya di Asta Aulia Handicraft lebih pada produksi yang semua macam coba kita akses untuk kita tawarkan ke pelanggan ataupun customer. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk meningkatkan peningkatan desain dan juga pada peningkatan marketing, kami coba kerjasama, diantaranya adalah instansi pemerintah dengan kita menjalin sebuah pelatihan-pelatihan ataupun juga bentuk kerjasama seperti pemasaran. Kita mengikuti pameran baik di dalam maupun luar negeri. Untuk beberapa BUMN kami lebih pada kerjasama modal kerja dengan tentunya suku bunga yang terjangkau sehingga bisa meningkatkan produktivitas ataupun kapasitas dari produksi kami. Terus untuk di beberapa universitas kami coba kerjasama, diantaranya adalah teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas bagi tenaga kerja kami dan juga tentang kualitas dari produk itu sendiri. Kita sampaikan proses pembuatan kerajinan topeng ini berawal dari kayu gelundungan, kita pemilihan bahan, terus kita potong. Setelah kita potong, nanti kita buat pola awal, yaitu dengan kita buat segitiga bahan awal, dilanjutkan dengan pemahatan awal atau ukir. Setelah ukir, kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu penghalusan. Setelah penghalusan, kita memasuki pada pengawetan ataupun anti bubuk dan anti jamur. Setelah itu kita penghalusan lagi. Berikutnya kita pembuatan pewarnaan dasar, yaitu pemutihan dari produk itu. Selanjutnya kita penghalusan lagi. Setelah penghalusan kita masuk pada pewarnaan inti dengan pewarnaan bermacam-macam warna untuk kita membuat karakter dan juga kualitas topeng yang akan kita buat.
setelah itu kita finishing akhir, dan setelah kita finishing akhir jadilah produk yang siap jual, kita packaging dan kita tawarkan kepada customer. Produk bahan baku untuk produksi kerajinan di Astaul Handicraft kita ambil dari lokal di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, utamanya di bahan baku kayu pule. Akan tetapi ketika di bahan baku kayu sengon sudah kita mencoba menanam sendiri, sehingga di lingkungan sekitar kita sudah tersedia banyak. Dengan salah satu program bagi pengrajin adalah kita nebang dan kita juga siap untuk menanam. Sistem pemasaran di Astaul Handicraft dengan dua program, yaitu yang pertama adalah offline dengan leaflet, dengan pameran langsung baik itu di beberapa event yang ada. Terus yang kedua adalah online melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan juga website dengan bisa mengakses di alamat kita sebagai sarana untuk marketing promosi. Produk Astaulia kita pasarkan di domestik, yaitu di beberapa kota di Indonesia. Jakarta itu lebih pada produk-produk topeng, produk-produk miniatur binatang, produk-produk fungsional lainnya. Seperti di Bali itu lebih pada produk-produk batik, yang itu tray miniatur binatang dan juga produk-produk loro blonyo dan lain sebagainya. Untuk di kota Jogja utamanya yang menjadi jaringan utama kami adalah semua produk di Astaul Handicraft bisa diakses di Yogyakarta. Untuk di produk luar negeri, produk kami utamanya di miniatur binatang dan juga fungsional, di antaranya adalah di negara Eropa, dan juga barusan kita mengirim produk kami miniatur burung itu ke Turki, ke Jerman, dan ke Italia. Topeng klasik kami banyak juga, selain kita jual melalui pameran ataupun melalui exhibition yang lainnya, pernah didatangi oleh beberapa yang aktif dalam kegiatan budaya untuk dibeli olehnya, dan juga kepada pelanggan yang memang dia komit pengembangan pada khas budaya Jogja, terutama topeng, dan terakhir diambil oleh Duta Besar Cina. Untuk di produk Astaul Handicraft kita klasifikasikan untuk produk-produk klasik atau topeng eksklusif itu lebih pada harga yang mahal, kurang lebih antara 750 sampai 3,5 juta. Akan tetapi untuk produk-produk yang dekoratif bisa diambil di tempat Astaul Handicraft dari harga 5.000 sampai tak terhingga. Itu adalah produk-produk dekoratif. Kenapa topeng klasik atau topeng yang berkhas budaya ini kita hargai lebih mahal? Karena dari proses produksi sendiri harus teliti dan harus penuh dengan ketenangan hati. Karena dari produk topeng ini aja kita sudah merodek antara waktu 2 sampai 3 hari baru sampai ini. Karena harus membuat corak ataupun karakter wajah ini, dan juga dari ukirannya harus detail dan teliti juga. Sehingga setelah ini penghalusan kita masuk pada produk sungging ataupun pengecatan. Ini pun juga harus diikuti pewarnaan sesuai dari karakter topeng itu sendiri. Contohnya dari produk Klono misalkan harus warna apa, terus produk Brojono itu harus warna apa, Dewi Anggra ini harus warna apa, sehingga dari pengecatan sungging ini harus betul-betul teliti, penuh dengan nilai seni ataupun khas budaya yang ada. Ini adalah produk topeng untuk dekoratif dengan motif batik yang kita proses dari penghalusan, kita pola dengan pola awal. Setelah pola awal kita canting dengan malam. Setelah canting dengan malam, kita pewarnaan dengan pewarnaan dasar. Selanjutnya nanti di perebusan, terus selanjutnya nanti
setelah perebusan kita tahapan pencandingan yang kedua atau yang disebut dengan reining, terus perwarnaan ke berikutnya dan perwarnaan kedua dengan colet maupun dengan pewarnaan dasar berikutnya. Terus setelah itu kita rebus dan menjadi ini topeng yang dengan finishing batik. Setelah itu baru kita finishing clear seperti ini. Akan tetapi kami juga memproduksi yang topeng batik eksklusif dengan teknik yang lebih detail lagi, dengan sama-sama motifnya batik, akan tetapi pengerjaannya lebih detail. Contohnya misalkan motif parang, motif teruntum atau apa, akan tetapi bisa dibentuk motif modern kayak naga, kayak di Gunung Kidul ya Jatiwalang Kencono kayak itu, tapi pengerjaannya lebih detail dan lebih lembut. Ini yang kita produk atau kita hasilkan menjadi topeng eksklusif. Memproduksi kerajinan topeng itu ada banyak sekali kendala. Di tahun 2010 kami ada kendala yang namanya bahan baku. Akan tetapi dengan penyadaran kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar untuk menebang dan juga punya kesadaran untuk menanam, alhamdulillah sampai saat ini teratasi. Sehingga kita tidak kekurangan yang namanya bahan baku. Akan tetapi kita juga ada kendala masalah pengembangan SDM, tenaga kerja, yang sudah mulai jenuh. Akan tetapi kami coba merumuskan untuk teman-teman muda kita giatkan lagi untuk melestarikan kerajinan topeng. Dan juga banyak juga permasalahan masalah marketing karena SDM kami tidak begitu fasih dalam promosi online. Itu memang salah satu kendala kita, padahal untuk pasar saat ini kita harus mampu selain pasar secara offline maupun kita juga harus mampu dalam pemasaran secara online. Asta Aulia Handicraft merupakan rumah kami, bagian hidup kami dalam rangka mensejahterakan keluarga, masyarakat, utamanya tenaga kerja, sehingga melalui Asta Aulia Handicraft ini pula kami bisa dikenal instansi pemerintah, LSM, universitas, dan juga instansi yang lain, sehingga dengan pengembangan kerajinan ini kami juga sudah melakukan beberapa promosi, beberapa sistem pemasaran, bahkan kami sudah ikut menjadi trainer untuk pengembangan ekowisata Cendramata di beberapa daerah. Kami berharap dari pemerintah selain pengembangan SDM, baik itu pelatihan ataupun promosi lainnya, tetapi perlu dipikirkan bagi pemerintah untuk bisa merintis asosiasi ataupun sebuah koperasi yang bisa digiring menjadi sebuah jasa ekspor bagi produk-produk kerajinan di Gunung Kidul, khususnya kerajinan topeng. Selanjutnya untuk marketing atau promosi, harapan kami ada pelaku eksportir, karena kami paham produk kami lebih pada pangsa pasarnya ekspor, itu jasa ekspor di Kabupaten Gunung Kidul yang selama ini kami baru masih melalui beberapa pihak ketiga di Kota Jogja.